Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan Islamiyah, tahiyatan mubarakah, wa tahiyatan bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa ja'ala baina ahliha uhuwatan wa mawaddatan wa rahmah walau kanu min qabaila mukhtalifah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim dengan cinta kejujuran yang kami banggakan, hadirin seiman dan setanah air yang berbahagia. Tahun 1979 di kota Vatikan Roma diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh seluruh tokoh dan pembesar agama di dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan umat beragama. Bahkan Paus Paulus II, seorang kepala gereja Katolik di Roma, mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama, tetapi hidup dalam kerukunan dan keramah tamahan. Namun hadirin, selalu ada konflik yang mencuat akibat sentimen antar golongan. Utopia kedamaian di tengah keberagaman yang dimimpikan bangsa seakan sulit untuk diraih jika melihat perilaku intoleransi umat beragama di Indonesia. Seperti umat mayoritas menindas minoritas, penolakan pembangunan tempat ibadah yang membuat gundah, pemaksaan diskriminasi seperti era reformasi, hingga kerusakan umat beragama mengakibatkan banyak korban jiwa. Pada tahun 2018 lalu di Surabaya 3 gereja mengalami pengeboman. Hal ini menewaskan 28 orang dan melukai 50 orang. Hadirin, hal ini pula yang menjadi gontokan-gontokan yang mengikis habis nilai-nilai toleransi. Maka timbullah pertanyaan, apakah agama mengajarkan umatnya untuk bermusuhan? Tentu tidak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini MTQ MNUNY 2023, izinkan kami menyampaikan sarah Al-Quran yang berjudul Pandangan Al-Quran dalam menjaga toleransi umat beragama untuk membangun Indonesia sejahtera. Sebagai rujukan, marilah kita perdengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin
يعملون Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Jalalain fi tafsiril Qur'anil Karim karya Imam Jalaluddin Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti halaman 123 menjelaskan, Allah berfirman kepada orang mukmin untuk tidak menggunakan cara negatif dalam berdakwah. Allah melarang Rasulullah Muhammad dan orang-orang yang beriman untuk mencaci ilah-ilah kaum musyrikin. Karena hadirin, ketika cacian itu mengandung kemaslahatan, tetapi kerusakan dan perpecahan lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri. Dengan firman Allah tadi hadirin, kita dapat ambil kesimpulan, kita harus bisa hidup berdamailah. Biarkan kaum Kristiani menjalankan anutan cinta kasih Isa Al-Masih. Biarkan umat Hindu menjalankan ajaran Veda Vedanta Resi Agastya. Demikian juga umat Buddha silahkan menganut ajaran Siddhartha Gautama. Hadirin rahimakumullah, Islam juga termasuk agama yang sangat memperhatikan etika pergaulan sosial, termasuk dalam hubungan antar pemeluk agama. Islam dengan tegas menegaskan keadilan tanpa memihak siapa saja dan di mana saja, apalagi dengan orang-orang yang berbeda golongan dengan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhakumullah La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu
yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu dalam berbuat kebaikan dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Islam juga termasuk agama yang memiliki konsep jelas dan tegas dalam lingkup beragama. Dalam kedudukan muamalah kita boleh bertoleransi, tetapi hadirin, dalam lingkup akidah dan ibadah, Islam dengan tegas menyampaikan sekali la ilaha illallah hingga tetes darah penghabisan tetap la ilaha illallah. Namun demikian Islam tidak pernah mengganggu ajaran akidah lain. Sejarah membuktikan ketika agama Ahaton masuk ke Mesir, mereka memusnahkan tempat ibadah Amon. Ketika agama Nasrani masuk ke Mesir, mereka membunuh anutan di Mesir kuno. Ketika Romawi Paganis masuk ke Mesir, mereka membunuh penganut Nasrani Koptik. Namun ketika Islam masuk ke Mesir, tidak ada satupun tempat ibadah yang dirusak, pendeta yang dibantai. Bahkan dengan tegas Rasulullah Muhammad bersabda, Man adza dhimmiyan faqad adzani, wa man adzani faqad adza Allah. Barang siapa menyakiti seorang zimmi atau orang non-muslim yang tidak menyakiti non-muslim lain, maka dia telah menyakitiku. Dan barang siapa telah menyakitiku, sungguhnya dia telah menyakiti Allah. Hadis riwayat Tabrani. dari sejarah tersebut kita bisa ambil pengetahuan bahwa Islam bukanlah agama sadis atau agama bengis ataupun agama teroris, tetapi hadirin, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mencintai seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, untuk membina kerukunan di negeri ini, kita harus saling menghormati, menghargai, dan bertoleransi sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dan yang kedua, memberikan kebebasan individu untuk melaksanakan ajarannya masing-masing tanpa mencela atau menyakiti ajaran agama lain dalam bentuk apapun. Maka hadirin, marilah kita jaga toleransi umat beragama untuk membangun Indonesia sejahtera. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami menutup sarahan Al-Quran ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Islam indah tanpa makian, Marilah toleransi dijunjung tinggi. Uraian kami cukup sekian. terima kasih dan sampai jumpa lagi. Billahi